Krik. Oke, sudah. Sekarang saya akan memulai acaranya. Mohon maaf ya, saya sudah terlalu lama nggak nge-host nih, jadi kaku. Tapi mudah-mudahan bisa bisa mengalir lagi dengan lancar. Oke oke, topik kita malam ini adalah outfit buat ngedate. Jadi percakapan ini timbul, sewaktu Mufid yang kemarin minggu lalu mungkin sharing tentang, Lika-Liku Kencan, dating app online. Nah, first impression itu menurut saya penting banget buat kencan pertama. Mau itu kencan buta maupun kencan online via dating app. Nah, menurut teman-teman di sini, apakah cara berpakaian saat pertama kali ketemu gebetan itu akan menentukan kelanjutan hubungan romantis kalian? Oke, boleh di-share nih siapa yang pengen cerita? Kalau Eee, ketemu, itu aku maunya yang effortless atau put an extra effort? Siapa nih yang ngomong? Aduh, maaf aku nggak lihat. Anton, Oh, oke, eee, Anton silahkan. put an extra effort. Oke. Soalnya soalnya Mhm, orang tuh melihat kita tuh pertama kali dari penampilan, itu nggak mhm, munafik. yap, Dan aku juga punya pengalaman waktu pacaran dulu tuh sempet mhm. pas main ke rumah mantan tuh, ini apa namanya, pernah main dan sampai dikritik orang tuanya. Oh, boleh tuh cerita dikritiknya gimana? Dikritiknya ya kayak kayak nggak keurus lah, kayak nggak disayang sama nggak diperhatiin sama orang tua, karena kurang memperhatikan penampilan. Dan akhirnya Mhm. singkat cerita, berjalannya waktu ya aku sama dia putus. Ya karena Mmm, restu orang tua itu. Karena di yang waktu di tempatnya mantanku itu kan memang apa ya, orang tuanya tuh masih saklek sama tradisi. Tradisi apa tuh? Jawa? Buka iya, Mhm. ya Terus dia masih diharapkan kamu berpakaian seperti apa oleh orang tuanya? berpakaian rapi gitu, rapi dan enak dilihat. Soalnya kan Mmm. masih percaya tentang bibit bebet bobot, Oh iya, katanya gitu. mhm. Kurang lebih seperti itu. Itu emangnya kamu kalau ke rumah dia pakai baju apa sampai dikritik? Kaos oblong bangun tidur nggak ganti gitu? Kaos kaos sama ini celana panjang sih sebenarnya. Kaos celana panjang sama sendal. Oh, kaos celana Kadang pakai panjang sepatu juga. Kadang-kadang pakai celana panjang, sepatu, kaos tapi. oh gitu. Mungkin kalau ditambahi kemeja untuk luaran mungkin akan lebih enak dilihat kali ya? Iya Apakah betul, begitu? mungkin pandangannya kayak gitu. Dan Mmm. dari situ saya juga emang kepikiran untuk sedikit-sedikit membenahi penampilan. Aduh, gara-gara itu kamu jadi sekarang maunya extra effort ya buat penampilan Iya, untuk ke dan depannya ya? dan ya gebetan terakhir juga emang sih awalnya juga lihat dari apa namanya, dari pakaian, karena kan aku sama dia tuh cara berpakaiannya beda banget. Kalau dia tuh santai banget, kalau aku santai banget, kalau dia malah rapi banget. Jadi ya berpenampilan sesuai umur ya. Maksudnya gimana tuh? Dia umur Rapi, berapa? eh, tem ya gebetan beda 3 tahun sih, dia 3 tahun lebih muda. Cuma pakaiannya kalau kampus tuh rapi banget, rapi gitu. Oh, Lebih enak dilihat lebih dibanding aku yang agak santai gitu, agak cuek gitu. oke. Berpenampilan sesuai tempat ya, kalau di kampus pakaiannya rapi, kalau di luar baru kadang rapi, kadang enggak, kadang santai gitu. Oke. Ya ya ya. Terus itu pas ke rumah dia doang kamu pakai pakaian yang kaos oblong dan celana panjang atau, tiap kali beda-beda tempat berkencan misalnya ke taman, atau makan di restoran, atau ke bioskop, itu kamu menyesuaikan dengan, dress code tempat tersebut? Karena kami seringnya di tempat makan, terus di tempat
kayak bukan restoran gitu, jadi ya kami ya pakai pakaiannya santai. Oh gitu. Tapi kalau sekarang gimana nih? Sekarang misalnya ada kesempatan nih untuk ketemu dengan relasi-relasi yang baru, misalnya mungkin apa ya? Mungkin idola gitu. Hmm. Ketemu Pakaiannya idola. sebisa mungkin rapi. Kalau tergantung acaranya juga, kalau acaranya memang formal atau acara memang resmi, acaranya atau kalau acaranya formal ya saya pakaiannya rapi. Cuma kalau acaranya misalkan acara kayak lari gitu, saya nyesuaiin juga pakai pakaian lari. Jadi menyesuaikan tempat ya. Oke. Terus sekarang setelah dengan mantan dan orang tuanya, apakah sekarang sudah menjalin hubungan baru lagi dan kencan sesuai dress code gitu? Belum. Yang gebetan terakhir ini ya ternyata ditolak. Karena Hah? satu dua Oh, oke sempat oke. ngegebet seseorang cuma ditolak karena gebetanku ini masih pengen fokus ke akademis. Oke. Ya ya, baik. Semangat, semoga dapat gebetan yang udah fokus untuk menjalin hubungan. Amin. Jangan Makasih sampai Mbak. itu, fokus ke akademis cuma alasan doang, entar tahu-tahu dia nikah, ih, Nah, capek itu deh. itu itu nggak tahu bener nggak tahu nggak juga sih Mbak, soalnya ya apa ya, kurang bisa nebak itu apakah itu alasan aja atau bener-bener real. Tapi kalau Nah, yang aku lihat dari orangnya memang dia orangnya pinter, ambis juga, terus oke. pernah internship di mana-mana Ya mungkin gitu. memang, Gitu. beliaunya sedang fokus di akademis dan mengejar cita-cita, ya kamu harus pon hebat tuh. Mm-mm. Yap, Dan waktu oke, deketin dia tuh sempet minder juga, soalnya kan yang lebih gitu loh. Tapi ya ya iya. sudahlah. Jadi Jangan motivasi minder, aja. justru harus upgrade diri supaya bisa at least dilihat sama dia, "Oh dia mau usaha loh, dia ada effort loh," gitu. Jangan Mm-mm. minder. Semangat semangat Tonton, makasih Siap. sharing-nya. Mungkin ada yang Oke. lain di sini yang mau cerita juga? Boleh silakan langsung open mic. Kita bahas tentang outfit buat ngedate. Apakah cara berpakaian saat pertama ketemu gebetan akan menentukan kelanjutan hubungan romantis? Haruskah kalian effortless jadi diri sendiri atau mau put an extra effort? Tuh, gimana nih? Boleh nih, siapa lagi nih mau cerita? Halo, Halo, aku masuk nggak ya? masuk Mas Mardika Dwi Parnadi. Mungkin bisa lebih deket lagi itu mikrofonnya, karena suaranya Oke, kayak jauh gitu. oke. Kalau sekarang gimana? Masih? Oke. Oh, Oke. sekarang udah baik, sekarang udah bagus. Oke oke. Udah update? Yap, mmm, Oke. Gimana tadi? iya. Apakah Apakah cara keputusan berpakaian saat pertama ketemu gebetan, saat pertama kencan, itu menentukan kelanjutan hubungan romantis kalian? Dan apakah kamu itu tipe yang, jadi diri sendiri, pakai baju seadanya, "Ini gue," atau kamu put an extra effort, "Oke, aku mau ketemu dia loh, aku mau usaha lebih ekstra nih, pakai baju yang rada bagusan, biar kelihatan beda," gitu. Itu gimana tuh? Boleh share nggak? kalau pertama bukan hubungan ya dan tidak sih. Oke, bisa dielaborasi lagi? Ya dan tidak tuh emang benar. First impression penting banget. Tapi Mhm, menurut saya fashion kan nggak cuma diukur dari cara berpakaian dan gimana ya? Karena sekarang saya juga masih belajar apa namanya masalah fashion. Terus yang saya tangkap poinnya cuma 3 aja sih, bersih, rapi, wangi. bersih, rapi, wangi, oke. Bersih yang dimaksud ya dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu dan, Mhm. eee kita ngerawat badan pertama kan, kayak ya olahraga, makan sehat, dan jaga bentuk tubuhnya. Karena fashion yang enak dilihat kan memang gitu, memang di cover-nya, eee apa namanya, pakai, kain, pakai baju gitu. Mhm. Terus bentuk badan kita
cowok ya, kalau saya sih, kalau terutama Mhm. cowok, kalau fashionnya bagus tapi badannya bungkuk akan beda feel-nya sama orang yang badannya bagus dan fashionnya bagus gitu. Jadi saya ngelihatnya ke banyak sisi gitu. Itu Mhm. untuk apa tadi kelanjutan hubungan. Waduh, kalau muter lagi. Iya. Dia udah nyaman ngobrol sama kita. Kalau obrolan kita nggak nyambung, terus dalam tanda kutip mau sebagus apa fashion kita, kalau dia nggak selera sama kita ya udah, relain aja, cari lagi gebetan yang baru. Sesimpel situ aja sih. Kalau ini konteksnya kan kayak online dating nih. Jadi sebenarnya ngobrolnya udah nyambung banget, terus pas pertama ketemu gitu loh. Udah nyambung online, terus kencan yang pertama setelah obrolan nyambung gitu. Gimana tuh? Online dating ajarin dong. Di sini ada yang pinter nih, ada yang namanya Anita di atas sini, dia adalah, eee, suka nyoba-nyoba online dating. Aku belum pernah soalnya, belum pernah Oh. dulu. Jadi karena selama ini aku jalan sama sama tongkrong sama orang-orang komunitas atau teman kerja, teman SMA, teman kuliah, teman Mhm. DM kan gitu. Kalau online dating belum pernah. Oke, jadi masih sosmed ya, belum masuk ke ranah online dating ya, oke. Cuma kalau sosmed kan kita udah mindset-nya ini kita berteman gitu. Kalau Ya, ketemu terus ternyata kok tertarik ya beda lagi ceritanya. Kalau kalau online dating kan memang kita, masuk ke online dating buat cari pasangan gitu. Jadi kita kalau udah ngobrol nyambung ya kita niatnya kalau ketemu bisa makin matching gitu kan. Iya, aku juga nggak pakai online dating kok. Jadi, silahkan tanya-tanya itu sama yang di atas tuh ada yang namanya Anita, ada Felicia, mana Felicia tadi? Tuh mereka lumayan berpengalaman dengan aplikasi tersebut. Nggak tahu boleh kalau yang boleh lainnya. boleh sharing. Boleh colek-colek tuh yang di atas. Oh, Juliana juga ya? Ayo dong kamu share dong, online dating. Apa yang perlu di-share? Kenapa Ya nama saya itu disebut? ya itu outfit dating, kencan pertama setelah ngobrol banyak di, aplikasi dating. Terus udah matching banget, terus memutuskan untuk bertemu. Tuh Mmm, kamu tipe yang bagaimana dan kamu berharap dianya itu yang bagaimana saat saat bertemu pertama kali? Dalam mmm, hal outfit ya? sehari dapat 10 match enggak juga sih. Wow, hebat. Eee, Sehari kencan 10 kali, enggak gitu juga. mabok. Eee, aku tipe yang, eee, tadinya, beberapa tahun yang lalu aku tipe yang apa adanya, enggak, Mhm, ya ke mana aja sih sebenarnya apa adanya gitu, tidak put, extra effort. mhm, Cuma semenjak ikut yang, eee, kelas cinta, nah aku belajar di sana. Kalau ketemuan dan yang namanya sudah tahu sama-sama tahu itu first date, seharusnya memang put extra effort. Karena first impression itu sangat penting buat mhm. melanjutkan hubungan dan, eee, memang sebenarnya first impression itu penting. Aku sendiri pun, eee memang nggak bermaksud men-judge orang tersebut, tapi pasti mau nggak mau men-judge juga kan Mhm, dari impresi pertama dia, pasti kepikiran lah gitu, "Oh gue ketemu orang pertama kali kok begini," gitu. Jadi sejak saat itu, ya kalau, pergi nge-date udah tahu itu first date, ya pasti put extra effort dan gue berharap, si cowok itu pun harus mhm. melakukan hal yang sama, gitu. Oke. Terus itu biasanya akan berlanjut ke hubungan yang lebih, dekat nggak sih? Atau ya udah pas ketemu, ya iya dia rapi jali, tapi ternyata ada loh yang bikin ilfeel, mungkin kata-katanya, mungkin apa gitu? Iya, tergantung. Tergantung orangnya lagi, tapi
Kalau buat gue personally orang itu harus rapi, bersih dan wangi. Oke, Wangi, sama ya. wangi itu harus yang nomor pertama karena gue 3 kali. pernah nge-get, maksudnya gue baru ketemu dia, gue tahu itu waktu itu di jam-jam bukan jam-jam liburan gitu, di jam kerja. Gue tahu dia habis kerja gitu kan. Cuma ya gimana ya, nggak enak aja ketemu dia terus bau gitu, kok nggak enak apalagi makan. Astaga. Jadi wangi ya, itu nomor 1, wangi. Iya Udah 3 minimal kali. ya memastikan diri ya baunya itu soalnya bau apek gitu loh. Itu kan kayak Heeh. bau yang baju yang tidak kering gitu terus dipakai. Itu tuh nggak enak banget. Jadi ya kalau misalnya bisa ganti baju dulu atau memastikan ya minimal memastikan lah gue bau gak sih gitu. Ya minimal ya pokoknya ya harus wangi, intinya sih itu. Ingat deh teman-teman, semuanya yang di sini kalau mau ketemu Juliana, ingat ya mandi dulu, harus wangi. Kalau bisa wangi duren. Enggak, kalau itu aku jauhin. Wangi udang. Oke. Oke, makasih Juliana. Iya. Sama-sama. Oke, kita Hai ke anak lovability. siapa? Enggak, itu Juliana kan ikut kelas cinta. Heeh. Itu aku juga ikut kelas cinta sih sebenarnya, makanya bahasa kita sama kan, bersih rapi wangi. Betul. Orang-orang Kelas yang ikut itunya kelas siapa nih? Ingat pasti tahu harus Pasti ya. bersih, rapi, dan wangi. Karena saya juga dulu merasa inner beauty is the most important thing gitu. Ternyata apaan gitu. Bagus kalau bisa ngebagusin dua-duanya, kenapa harus cuma satu gitu. Pinter, inner beauty penting, tapi outer beauty juga wajib gitu. Nggak ada kenapa harus dikalahkan salah satu, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak sih gitu. Ya, what I learned the most is kayak bukan just be yourself tapi be your best self. Itu sih ngusuk banget itu sampai hati-hati. Betul. Wah, ini ketemu sesama alumni kelas cinta ya. Jadi ingat teman-teman, instead of just be yourself, be your best self gitu. Kalau bisa Betul. dibagusin dua-duanya, why not gitu. Lebih baik juga. Oke, kita ke Pertanyaan kedua. pertanyaan kedua. Apa tadi? Dari jenis kencannya, apakah jenis mau kencan. olahraga di taman, atau mau Ya. ke fine dining restaurant, atau bioskop, atau cocktail party? Apakah kalian mau menyesuaikan dengan dress code acara dan bahkan membayar lebih untuk bisa tampil sesuai standar gitu? Wajib. Wajib Karena ya? iya benar. Maksudnya kan nggak mungkin dong, misalnya kita jogging pakai chinos, pakai celana sepatu retro, nggak nyambung. Orang juga baru datang jadi ilfeel gitu. Jadi feel untuk ngobrol udah nggak dapet gitu sih. Jadi Betul. disesuaikan dengan situasi. Jadi misalkan memang sih saya juga nggak terlalu tahu kalau misalnya kalau misalnya acara khusus kayak fine dining ya kita juga harus ngerti dress code fine dining, minimal blazer atau crew neck sweater yang kadang casual semi formal gitu. Tapi untuk jalan ke bioskop kita bisa pakai yang casual, minimal ngerti basic kapan casual, kapan formal, semi formal, itu aja, sisanya aman kok. Good. Karena Kalau saya cowok misalnya sih. jadi cosplayer gitu mau nggak? Why Pakai not? gurui. Gitu ya? Iya kan kita put effort untuk ini konteksnya kencan kan gitu. Iya. Nah, kalau konteksnya kencan berarti kan kita pingin sama orang itu gitu loh. Kalau misalnya kita tidak menunjukkan keinginan bahwa kita ingin sama dia, ya dia juga akan ngerasa emang nih orang mau sama gue. Jadi kayak dia juga akan ngerasa kita tuh setengah-setengah untuk berkenalan ya, nggak harus jadian langsung, enggak. Tapi
at least kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang nggak bukan kaleng-kaleng lah bahasanya, Hmm. gitu. Ya, mau usaha ya, meskipun disuruh jadi apa misalnya, jadi Pokemon gitu, ya ayo gitu. Iya, toh juga jadi cosplayer misal jadi cosplay Pokemon tidak akan mengurangi kegantengan seseorang kok, justru malah Oh, makin wow. keren bahwa dia dia kalau emang dia ngerasa dirinya keren gitu, terus disuruh cosplay setan gitu kan, image-nya nggak berubah jadi setan beneran, besok juga gak keren lagi gitu. It's just Iya, a betul. cosplay, yang penting personality kamunya gimana. Tuh ditanyain sama Devon, "Kak Mardika paling suka Pokemon apa?" Gitu. Ya Paling cuma Devon mah Pikachu doang, nontonnya dulu masih SD, SMP, sama main PS sih Pikachu. 10.000 Pikachu. volt, dar gitu. PLN mati segudang. Oke, nah yang lain gimana nih? Kebetulan ada Devon nih, Devon mau share nggak, Devon? Kalau kamu kencan, terus ibaratnya disuruh, lari atau cocktail party atau fine dining restaurant atau jadi cosplayer gitu, kamu mau nggak putting extra effort dress up sesuai kode acara? Tergantung acara. Kalau acaranya sih dress up sih. Oh gitu. Nggak, Kalau disuruh ini cosplay jadi kakek guru, kamu juga mau? apa? Jadi apa? Kalau disuruh cosplay jadi kakek gurui atau jadi Kayak guru. tokoh perempuan gitu? Boleh sih, justru malah seneng, asik. Kayak bikin apa dress up gitu. Oke. Jadi nggak keberatan ya? Kencan suruh, "Ayo dong kita mau Ya, cosplay ke acara ini nih," gitu. tergantung konteks sih gitu kayak. Jadi jangan kayak fine dining tapi pakainya suruh cosplay gitu kan nggak konteksnya Iya. nggak cocok ya. Ya enggak sih. Misalnya habis jadi cosplay terus diajak makan malam gitu, ya kan? Masa mau dilepasin gitu? Ya, Iya, menarik asal ada menarik. konteks sih. Oke, adakah lagi yang mau share di sini? Anita mungkin pengalaman meet up sama gebetan? Oke, Anita 1, Anita 2, oh lagi di luar, baik. Kalau Mufid gimana nih Mufid? Halo, Mufid, halo. oke. Mufid Tadi gimana Fid? pertanyaannya outfit kencan ya. Heeh. Kalau aku sih itu penting sih untuk first impression. Karena ya buat eh, nge-impress juga kan kayak wah pertama kali ketemu sama orang yang outfitnya kayak rapi, terus wangi juga Mhm. ya nggak tadi, terus apa lagi ya? Ya pokoknya wangi juga termasuk sih. Tapi Soalnya bersih nanti wangi. nanti pasti bakal bisa dibuat bahan obrolan juga kan, kayak nanti buat puji-pujian lagi di chat atau di next date gitu. Tapi mungkin kalau udah sering ngedate atau Mhm. udah sering keluar bareng, mungkin bisa lebih Heeh. santai sih. Oh gitu ya, Kalau menyesuaikan aku, ya? kalau aku sih gitu Heeh. dulu. Jadi makin ya pertama-tama itu masih rapi, 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 rapi. Terus pas Lama-lama keluar gebel. ya nggak gembel juga. Cuman pas kayak cari makan doang, misal makan deket-deket gitu, ya udah cuman pakai seadanya, tapi ya nggak terlalu seadanya juga lah. Setidaknya tetap pakai apa namanya? Ya kalau kaos kaos oblong ya kaosnya masih bagus, kaosnya udah disetrika dan kalau celana panjang yang jangan sobek-sobek sih menurutku. Kalau aku sih, Mhm. nah itu kan cuma cari makan ya udah sih menurutku kalau itu.
Kalau disuruh cosplay, mau nggak? Kalau cosplay sih mau ya, cuman, Oh. diriku sendiri kan ini kayak proporsi tubuh itu pasti nge gimana ya, dampak banget lah sama apa yang mau di-cosplay-in. Jadi misal di karakternya sendiri itu kayak, kurus, sedangkan proporsi, tubuhku nggak kurus nih misal, berarti ya, cari yang cosplay-nya yang kurus karakternya Itu bisa atau ya jadi Luffy. iya sih. Tinggal pakai topi jerami kuning. Tapi Ya, yang ya. ada topi jeraminya buat Tani itu sih. Buat Tani. Ya. Bisa, bisa. Oke. Oke, apakah yang lain, ada yang mau share? Kalau enggak kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya nih, kalau misalkan ada kejadian, kalian atau pasangan kalian overdress atau malah dress down, underdress ya maksudnya, itu berpengaruh nggak sih sama mood selama acara kencan berlangsung? Paham nggak nih pertanyaannya? Jadi kalian datang nih, udah merasa rapi, tapi ternyata yang sono datangnya dengan eh acak-acakan, tidak rapi, tidak bersih, tidak wangi seperti tadi Juliana cerita. Itu gimana tuh? Atau sebaliknya, jika yang terjadi adalah sebaliknya, kalian udah put an extra effort, tapi dilalah ada kejadian buruk terjadi gitu, yang bikin kalian datang dengan kondisi basah kuyup, baju bau basah yang nggak kering tapi langsung dipakai, dan kondisinya tidak prima, cantik seperti sedia kala, dan tidak ada kesempatan untuk touch up atau apa ya, minimal nyisir lah gitu. Coba aku pengen tahu nih, teman-teman pendapatnya gimana di sini? Silakan open mic. Kalau cowok Mhm. Mas mungkin Matika. kalau misalnya aku tergantung ini juga kejadian saat itu ya. Kalau misalnya kalau misalnya aku di jalan dan aku basah kuyup dan udah setengah jalan dan mau ketemu dia, ya tetap ketemu aja. Tapi jelasin bahwa ada insiden tadi. Terus, nah, cuman ya tetap usaha semaksimal aja dulu. Nah, terus kalau misalkan ada baju basah, maksudnya baju yang mau dipakai dan itu basah dan harus akhirnya gimana ya? Aku juga nggak harus nyiapin gini juga, harus nyiapin cadangan juga. Jadi kalau baju itu nggak bisa dipakai ya at least ada cadangan gitu. Jadi ya nggak mungkin aku pakai itu. Baju yang basah masih bau apak tuh nggak mungkin. Oh, Tuh. wow. Berarti Ya ekstra baju banget ya effortnya sampai bawa cadangan baju ya. eh, Ribet enggak nggak maksudnya sih itu kan tuh, ribet? enggak bukan maksudnya ini lagi di rumah atau gimana? Ini kita udah on Udah the jalan. way gitu. Udah jalan. Oh, udah on the way. Iya. Ya, kalau udah on the way, sorry. Aku kira tadi masih di rumah. Kalau misalnya udah di jalan, ya datang aja, tapi jelasin apa yang terjadi gitu. Kayaknya mentok-mentok juga nggak sampai bau banget. Paling kehujanan. Emang ada apa lagi ya? Ya Kejadian apa? misal kecipratan air, kan kalau di Jakarta kita naik motor gitu, terus dari atas itu ada air hujan yang kotor itu, air comberan, ada bis lewat terus nyiram yang naik motor di bawahnya. Itu pernah terjadi loh. Waduh. Itu pernah terjadi loh. Iya. Itu bikin kita jadi baunya jadi aduhai gitu loh. Nah, kalau gitu konteksnya, mungkin saya batal. Oh wow, batal ya, baik. Kalau aku bakal lebih prefer kalau misalnya gitu berarti kasih tahu dulu ke yang mau ditemuin. Gue Iya. ada kejadian ini nih, kita jadi lu masih mau ketemu gak sama gue dengan kondisi gue yang kayak gini? Nah, iya Most itu. likely sih Lebih ke bakal. situ sih. Most likely batal, bukan yang langsung pergi menghilang, nggak, konfirmasi dulu lah. Iya. Melipir bentar di Indomaret. Mhm.
kasih tahu kondisi terkini bahwa sedang terjadi insiden. Kalau lanjut, Mhm. tapi kalau dari aku sih bilang kita undur aja deh gitu. Iya, heeh. Oh, wow. Ini sama ya, ini sesama alumni nih pemikirannya kok bisa sama gini ya? Apakah memang ada di kurikulum kelas cinta itu? Ada. Oh, ada. Kurikulum kelas cinta itu pokoknya kalau nge-get sebisa mungkin apapun yang terjadi dibawa have fun aja. Toh itu waktu Iya lu betul. sendiri, waktu yang lu sisihkan buat siapapun yang lu temui itu. Jadi kalau lu tidak menghargai waktu lu sendiri dengan have fun, why would you get gitu loh. Mhm. Jadi Betul. kayak udah dicamkan di otak kalau ya Mereka sih kalau best nge-get tuh ya performance have lah. fun. Heeh. Oke, oke. Nice, nice, nice. Best performance ya. Iya. Tapi itu berarti kita lebih effort dong kayak beli baju-baju baru yang apa ya, mungkin lebih tone-nya lebih bikin muka kita kelihatan jauh lebih cerah, lebih bersih gitu loh. Nggak bisa yang kayak sembarangan keluar pakai celana pendek dan kaos oblong kayak biasanya Jelas kan. kan. Nah, kan fashion juga tidak dibentuk dalam satu malam. Iya, betul. Terus juga Oh. mungkin ada beberapa yang relate sama saya yang dulu. Saya dulu Mhm. ngerasa beli baju tuh buang-buang duit. Karena Mhm. saya kira baju Mhm. itu harganya dalam tanda kutip mahal dan tidak terjangkau. Padahal mah gue aja yang miskin gitu. Itu satu. Dua, baju bagus kan tidak disematkan kata mahal. Yang penting bagus dulu apapun brandnya. Nah, Mhm. jadi apalagi sekarang brand lokal udah banyak banget yang bagus-bagus. Seperti yang tadi dibilang inisial, ya sebegitu. Jadi Mhm. kalau emang kamu mau effort sama dirimu ya bisa, apalagi dengan budget terbatas ya riset dulu. Baju yang bagus tuh cutting-an kayak gimana sih, yang cocok di badanmu tuh kayak apa sih. Itu misalnya warna Mhm. kulit juga, warna kulit kan nentuin sama match sama warnanya ya. Tuh. Mhm. Terus kalau mau yang gampang, pakai yang warna basic aja, hitam putih, cream, itu. Abu, Mhm. itu enak. Warna-warna aman ya. Ya warna aman. Kalau mau ngejreng boleh, tapi ya di mix and match. Nah, kebetulan Mhm. aku belum sampai yang ngejreng dan males juga sih mix and match terus. Ya, jadi kalau aku pakai yang eee, outfit basic itu, aku Mhm. ngerasa lebih confidence lah kalau mau ketemu orang, Oh, gitu gitu. ya. Jadi, baju baju yang bagus dengan warna-warna yang basic atau warna-warna yang sesuai dengan tone kulit kita, saat kita Mhm, memakainya untuk bertemu dengan orang lain, itu otomatis nge-boost PD kita ya. Jadi kita betul, lebih mhm, lebih yakin, lebih apa lebih ya, yakin. pembawaannya juga lebih, Heeh, baik, percaya dirinya tinggi gitu saat nanti efeknya di kencannya tuh have fun aja jadinya, karena kita udah nggak ada pikiran-pikiran negatif tentang diri kita lagi, gitu ya. gitu Iya caranya. ya, betul, iya. Kadang kita kayak, eee, udahlah keluar santai aja gitu, padahal kalau mau usaha lebih dikit maksudnya, oke Mhm, kita spend 30 menit lebih lama nih untuk nyiapin kita yang kayak gini, lebih rapi gitu. mhm. Itu juga kitanya jauh lebih pede ya, kalau misalnya ketemu Iya, orang yang lebih ganteng atau lebih cantik, "Iya, gue juga ganteng kok, gue juga cakep kok," betul. gitu ya. Heeh heeh. Oke, oke. Nice, nice. Itu insight yang bagus sih, karena aku adalah orang yang sangat-sangat be yourself, maksudnya effortless gitu loh. Tapi kayaknya mulai Oh, sekarang aku mesti mikir, oke ya, kayaknya kasihan juga suamiku kalau aku keluar mukanya sama aja kayak di dalam gitu. Mungkin ya rada-rada makeup dikit lah, atau rambutnya di-blow dikit lah, atau ya pakai baju yang lebih rapi gitu. Mungkin nah juga itu lebih lebih nyaman dilihat gitu ya. heeh, saya akui sih kalau jadi perempuan emang agak sedikit lebih ribet daripada cowok ya. Cowok mah Mhm. sisiran, klimis, rapi, terus, eee, apa namanya, baju nggak ucel-ucelan, apa sih namanya, nggak, yang pokoknya Bajunya disetrika lah, licin, heeh. heeh, disetrika bukan yang habis dibejek gitu, apa dibejek bahasanya, aku orang Bali susah membahasa Indonesiakan nih.
Ya, Nggak, lecek silakan lah, Kak lecek. Teja, Nah, bejek itu apa artinya? Kak Teja juga di Bali nih sekarang. oh ya? Teja, Eh, kamu di Bali tapi lagi naik bis ke Bali dia. Dia di Surabaya lecek, sih. bajunya lecek itu. Terus sepatunya Lecek. bersih, itu aja. Hmm. Oh, lusuh ya dibejek. Ah, Aku pikir lusuh. dibejek itu diulek. Kalau orang Jawa bilang dibejek tuh digiling. Kayak mau Enggak. bikin sambel gitu loh, itu dibejek. Iya, bukan sambel. Iya, iya Mufid ya. Oke, gimana nih pendapat yang lainnya? Siapa nih mau share? Johnson mungkin. Sen, kamu tuh famous akan rapi, bersih, wangi, ganteng gitu. Itu kesan Waduh, pertamaku saat ketemu sama kamu. Sampai ke nafasnya pun wangi padahal pakai masker gitu. Aku ingat kita pertama waduh. kali ketemu di pas nonton bioskop itu film apa itu aku lupa. Itu pertama kali ketemu Johnson dan aku bilang yang wow, nih cowok gila sih. Rapi, wangi, bersih. Rapi gitu padahal cuma pakai celana pendek dan kaos gitu. Tapi keseluruhannya overall ini cuma ketemu temen ya, maksudnya bukan ketemu Heeh. ngedate gitu. Nah, kamu kalau ngedate kayak gimana gitu loh maksudnya? Boleh nih Eee, kalau ngedate, gimana ya? Iya iya iya, ya sama seperti yang kemarin aku pakai sih, Oh gitu. senyamannya aja sih Kak Wulan, pakai bajunya itu. Tidak harus yang heboh-heboh, karena yang ada, ngeribetin diri sendiri kalau misalkan terlalu terlalu gimana gitu. Ya, sebisa mungkin, se-effortless mungkin gitu. Gila effortless aja dia kayak gitu ya. Gimana effort-nya? Pakai tuxedo mungkin. Cuma saya pernah waktu itu sekali, gimana ya, dikira dikira gembel, dikira Siapa tuh pernah yang dulu. mengira Jadi kamu gembel? jadi dulu itu pernah, jadi kan dulu pernah janjian sama teman kantor teman kantorku yang lama. Dia ceritanya waktu itu, ulang tahun tuh, dia ngajakin makan, jadi ya udah, ketemuan. Cuma kan karena kita cuma teman biasa, ya seperti biasalah saya dengan, pakaian lancainya, pakai kaos oblong jadi, saya punya kaos oblong warna pink, tapi yang soft pink gitu. Mhm, Nah, mungkin kalau orang lihat sekilas mungkin kayak, itu kaos kayak udah lusuh kali ya, warnanya udah kayak pudar gitu. Tapi mhm, padahal enggak, memang warnanya memang bener-bener kayak pink pastel gitu deh. Nah, mhm. saya pakai kaos itu, terus pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Udah gitu, pas ketemu teman saya bareng sama kakaknya, terus kata kakaknya, "Itu anak bajunya gembel banget," katanya. Dia ngomong gitu, saya denger sih yang gitu. Terus, oke bodo amat gue pakai baju ini. Nah itu, waktu itu sih makan berdua gitu kan di restoran, cuma ya nggak temenku juga dia dia juga kalau dia sih lebih rapi sih memang waktu itu. Cuma, eee, buat ngedate sih ya senyaman mungkin sih, karena buat ke pasangan juga aku nggak mau nge-push dia untuk pakai baju yang gimana-gimana, senyamannya aja gitu. Dan kalau misalkan bisa kalau misalkan sinkron sama-sama lancar ya bagus gitu kan. Jadi, mau pakai sendal jepit barengan juga oke, celana pendek, kaos oblong gitu, lebih nyaman aja gitu pakainya. Heeh. Ya ke pasar ya kayak pakaian ke pasar gitu lucu juga sih ya kan, kalau misalkan ngeliat pakai begitu. Itu Gitu sih. gebetannya jangan-jangan nasabah prioritas BCA kalau lantai. Wah, boleh boleh ya. Ya nggak apa-apa baju segala macam kayak lancah, yang penting jangan bau aja, gitu. Oke, harus wangi ya, wangi wangi wangi. Iya, karena, kalau misalkan bau kan ganggu banget ya, selain ngeganggu kita, terus ngeganggu sekelilingnya kalau misalkan ada di situ, ya kan. Mhm. Meja sebelah keganggu, "Bau apaan nih?" Gitu kan. Mereka mau makan juga jadi nafsu makannya juga hilang ya ada. Gitu. Betul, itu, ah, iya memang bau itu sangat-sangat bisa membangun dan merusak suasana ya. Banget, iya.
Oke, makasih. Apalagi saya termasuk yang hidungnya sensitif, Oh, jadi itu. ya, ah, Kamu bau bakso aja udah lari. kemarin kemarin yang agak absurd itu di kantor, jadi ada apa, ada sales datang. Aku sama dia ngobrol, tapi sama-sama pakai masker dan kaget aja gitu bau, sorry, mulutnya itu agak mungkin giginya agak itu kali ya, ada bolong atau gimana. Jadi, eee, nafasnya itu agak bau dan itu tembus ke saya, Waduh. walaupun sama-sama pakai masker. Jadi pas, lagi ngobrol, kecium, ya udah saya mundur teratur, tembus begitu. Jadi, ya ganggu sih kalau misalkan bau, yang penting jangan bau aja, gitu. Ya, jadi selain outfit, ah, ketiak juga harus wajib dicek dan satu lagi gigi. Iya Kita iya dianugerahi satu set gigi oleh Yang Maha Kuasa. Jagalah baik-baik, rawatlah baik-baik, iya spare waktu dan uang untuk memperbaiki kalau berlubang ya ditambal karena ya itu tadi, bahkan stres pun bisa menyebabkan halitosis atau, bau gitu kan. Jadi ya manage iya, your stress bener juga. Perbanyak makan sayur mhm, dan buah itu nomor satu sih kayaknya. bener banget. Makan itu sekalian, apa namanya, daun kemangi, Ya itu daun bantu juga kemangi, buat heeh, beluntas itu bagus banget. iya, ya kurangin bawang putih sih, bawang putih juga lumayan meningkatkan. Bawang putih dan daging-daging ya. Iya, Jangan makan pete sebelum ngedate. Oh, beres Juliana, aku makan durian aja dulu ya sebelum ketemu kamu. nanti di depan dia hahu-hahu, "Hah," gitu. Bau pete, bau jengkol. Sama jaling. Oke, yang lain gimana nih? Tadi, Filia nih udah selesai makan belum ya? Aku mau tanya nih sama Filia nih. Hai hai Filia, apakah bisa open mic? Apakah bisa sharing tentang outfit buat ngedate ya? Ini udah universal aja ya, nggak cuma ngedate sama pasangan, tapi juga ketemu teman-teman, ketemu relasi, atau mungkin sahabat lama yang udah lama nggak pernah ketemu gitu. Filia ganti settingan, maksudnya gimana? Itu gambar apa, Sen? Eee, itu namanya jaling, kalau di Lampung namanya jaling. Jadi itu salah satu makanan yang bau ya itulah, satu grup sama si pete sama jengkol. Oh, I see I see. Baunya Ya, ini lebih strong, output-nya ya, untuk output-nya si jaring ini baunya lebih strong dibanding si pete, mmm, kayak itu kancing gitu. macam-macam. Kayak Udah magnet kedengeran 2000-an belum? kayak sudah, hai. Oke. Hai 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 Mbak hai. Wulan, aku Halo, kangen. aku juga kangen, oh my god. Kita habis ketemu di Surabaya loh, kok bisa kangen sih? Wow. Iya, aku sekarang ketemunya Benjol aja tiap hari. Ya, mana Benjol mana Benjol? Ada dia. Oke. Apa tadi? Outfit ngedate? Iya, kamu tipe yang effortless atau put an extra effort? Aduh, Be your extra best effort all self. the time. Extra Extra effort effort all ya. the time. Nggak Dipikirin ngedate banget aja ya, extra effort all the time. dipikirin banget ya mau pakai apa, mau bawa apa gitu. Iya banget. Plus saya Virgo yang harus selalu berencana. Jadi kayak kalau ada musibah itu aku udah tahu tackle-nya gimana gitu. Makanya mohon maaf tasnya gede isinya banyak ya itu tadi buat troubleshooting kalau ada apa-apa. Plan of the plan ya. Nggak cuma plan A to Z, tapi plan of the plan-nya juga ada, master planning. The backup plan have a backup plan. Betul. Aduh. Gitu, heeh. Kalau tadi kan Mbak Wulan pernah ngebahas yang apa tadi, musibah di jalan. Aku bukan Heeh. musibah sih ya, kayak pas lagi libur emang ketemu pacar waktu itu, terus dia tuh nggak bilang kalau ternyata dia mau ngajak kayak surprise dinner di restoran gitu. Nah, aku tuh nggak bawa apa-apa kan, karena settingannya mau naik gunung.
Lah gimana bajuku ya? Ya baju naik gunung kan. Terus dia bilang, "Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa." Terus bilang, "Emang kamu bajunya apa?" Ternyata dia pakai jas rapi. Oh ya mohon maaf nggak bisa. Kayak gitu kan. Aku langsung, Keren, "Nggak, keren. I need half an hour. I need to go to the store. I need to buy Oh my something." god. Udah, aku langsung lari, Mbak. Tapi somehow ya kalau kepepet itu kayak ketemu aja gitu. Jadi di satu toko sekali masuk dapat dress, dapat high LBD ya. heels, dapat make up, dapat hiasan rambut, dapat gelang, dapat anting. Udah langsung tak beli dari atas ke bawah blek gitu. Pokoknya aku nggak bisa kalah set gitu kayak Oh my god. harus. Wah, heboh banget nih. Nggak bisa. Pokoknya harus. Jadi gitu. Akhirnya tapi lega. Terus tapi bego lagi habis itu pengalamannya, itu tuh sore dikasih taunya langsung belanja, tapi habis belanja kecapean, ketiduran. Terus ngedate-nya tuh harusnya jam 8, aku tuh baru bangun jam 8 kurang 5. Goblok. Jadi itu siap-siap memakai segala apa yang aku beli itu dalam 5 menit. Tapi ya sekali lagi the power of kepepet berhasil dong. Wow. Itu Wow. dedikasinya luar biasa sih Virgo, mah nggak ada lawan. Iya, nggak bisa Saya gak, mah pokoknya kalah. aku nggak bisa. Iya. Overthinking-nya terlalu kalau sampai tidak sesuai dengan dress code. Terus urusan kayak wangi itu juga aku agak-agak picky ya. Ke orang mesti wangi, tapi aku juga menerapkan standar yang sama ke diriku sendiri gitu. Sampai kalau pergi itu bawa beberapa wangian. Jadi kalau misalnya buat daytime itu apa, nighttime itu apa, kalau panas gimana, kalau dingin gimana gitu. Jadi ya menyesuaikan lah. Oke. Ribet ya Bun, tapi gimana ya? Iya, nggak apa-apa sih. Aku takjub aja gitu loh kayak yang ya toiletries pouch-ku tuh kalau pergi ya udah serba deluxe size dan minimize dan ya sesuka Ya tapi apa ya? sukanya gitu. Yang paling aku suka aku bawa gitu. Kalau ini mah panas dingin siang malam dipikir. Aku I know I'm extra, tapi aku bertanggung jawab kok. Aku aku sanggup melakukannya sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Jadi ya udah, I do it because I can gitu. Iya nggak ngerepotin orang gitu. Hehehe. Gitu deh Terus Mbak. kalau kamu sendiri ketemu dengan orang lain yang underdress atau dress down pada saat ada acara resmi berlangsung, itu ngefek nggak ke mood kencan kamu dan dia gitu? Kalau ngedate agak iya, karena gimana ya? Pasti ngefek sih. Kan emang apalagi kalau first date ya belum pacaran. Itu emang waktunya milih sih Mbak. Jadi kayak salah satu kriteriaku ya emang kudu rapi, wangi, enak dilihat gitu. Dan kalau dia nggak bisa ngimbangin ya nggak cocok aja gitu sama aku. Sesederhana itu. Wow, oke. Tuh udah langsung diiyakan oleh Mas Mardika. Iya kan? Betul. Masuk I begini situ begitu gitu kan. Wow, Makanya kan sampai cinta gitu dibilang ya. dari mata jatuh ke hati, dari mata turun ke hati kan. Kalau dilihat nggak enak ya ngapain? Oke. Gitu. Ingat tuh Johnson jangan lancai. Lancai is life. Lancai is life. Kalau ngedate dilihat dia dulu, tanya dulu, kamu lancai apa enggak gitu. Karena janjian biasanya, lu pakai baju apa? Aku pakai baju ini gitu. Ya ingat-ingatlah kalau kamu janjian sama Filia ya. Dia aja udah dress up, kamu jangan sampai dress down gitu. Johnson rapi. Tapi selancar-lancarnya saya masih rapi kan, asik. Iya rapi, emang. Rapinya sih rapi, tapi kalau pagi nggak pernah mau mandi gitu loh maksudnya. Waterproof. Saya selalu mandi kalau suka. Oke. Ada lagi kah yang mau cerita di sini selain teman-teman yang tadi? Mungkin Benjul, Kak Gung Putri, siapa lagi nih yang belum cerita? Kak Vel.
Anita, Anita kamu jangan di luar terus dong, masuk. Atau Arfad, gimana tuh dulu waktu pengen menangin hatinya si Nyonya? Wah, Arfad, halo. Wow, diam semuanya. Baiklah, nggak ada lagi nih yang sharing nih. Kalau tidak Sharing. ada, Apa? saya akhiri acaranya. Benjul, hello, Jul. Nge-like katanya Kak. Lag, oh, oke. Tuh Arfat lagi typing. Arfad sedang typing. Wah, Benjul kayaknya nggak bisa nih. Oke, baiklah, nggak bisa open mic. Oh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak. Nih kalau nggak ada yang mau share lagi, saya akan menyimpulkan bahwasanya put an extra effort and be your best self is still the best. Kalau kalian mau menciptakan first impression yang menarik, baik itu untuk kencan pertama atau ketemu teman untuk pertama kali. Kemudian menyesuaikan juga, misalnya mau diajak cosplay atau olahraga, ya gunakanlah pakaian olahraga maupun cosplay yang diinginkan. Dan misalnya kalau ada kondisi di mana kalian pasangannya overdress dan kalian dress down, at least ya milikilah kemampuan the power of kepepet seperti Filia, di mana kalian bisa nemu satu toko yang menyediakan semuanya, jadi bisa dress up juga. Jangan sampai kalah set, intinya seperti itu. Jadi rapi, bersih, dan wangi, plus kalau bisa tahu table manner, itu akan jadi poin plus selama kencan berlangsung. Lain-lainnya bisa ditambahkan nanti. Yang penting jangan lancai. Jadi jangan dengarkan Johnson di sini. Saya nggak lancai-lancai banget. Kecuali Mama sudah sepakat. Iya. Dan ya, mungkin be your best self itu butuh modal. Nah, itulah sebabnya ya pinter-pinter ngakalinnya aja, bisa pre-love, mungkin bisa cari ekspor kalau di Shopee, maaf kok sebut nama, toko oranye atau toko hijau atau toko biru, merah, dan lainnya, itu biasanya ada. Bisa dapetin branded stuff yang merek U atau merek NW dengan harga di bawah 100.000 aja itu. Dan itu bagus banget bahannya, memang beneran, maksudnya original, sama persis sama tokonya. Cuma biasanya labelnya belakang tuh kayak antara udah disobek atau bisa juga full tag label tapi size-nya beda atau ada cacatnya dikit gitu, tapi ya nggak apa-apa sih. As long as you're happy, jangan sampai memaksakan budget juga, maksudnya budget pas-pasan, jiwa sosialita juga jangan sampai. Yang penting tuh 3 tadi, rapi, bersih, wangi, dan bajunya disetrika. Itu udah poin plus sih kalau buat orang mau ketemu untuk pertama kali. Oke, mungkin ada yang mau nambahin lagi Mas Mardika atau yang lainnya? Ada dikit Oke, doang sih. tambahin. Tadi dikit ya. Kan dibilang tadi kalau misalnya mau baju branded itu sah-sah aja. Karena aku juga punya baju branded, tapi nggak banyak. Sedangkan kan aku kerjaannya sehari-hari tuh ketemu klien mulu ya. Jadi kan gimana masa aku pakai baju itu mulu, kan nggak mungkin. Jadi aku ngakalinnya, aku misalnya malam ambil sedikit waktu aja untuk riset, apa sih bahasanya riset, pokoknya scrolling brand lokal tuh bagus-bagus loh. Jadi kayak sepatu retro, sepatu putih, terus basic shirt, apa namanya, crew neck, waffle, itu tuh di bawah 100.000 banyak banget gitu. Oversize, heavyweight, itu untuk cowok ya. Penting tahu karakter kain dulu deh. Nanti ada yang namanya slim fit, cutting-an gitu aja, nanti kalau apa namanya, ketemu brandingnya apa, brand lokal, itu aku langganan dalam di sama mereka. Jadi aku bajuku nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya ada situasi apa, aku tinggal ambil gitu. Dan nggak harus sampai seperti brand U atau brand H gitu, enggak kok. Santai aja. Ya, atau brand M. Iya. MD. Brand Louis Vuitton mungkin.
Iya iya. Ya Itu aja sih. intinya bisa mengerti bahan dan tahu situasi ya, misalnya kayak kita mau ke kantor imigrasi, ya tolonglah jangan lancar ya, ya Johnson ya. Kantor imigrasi ya Sen ya, ngurus visa, ngurus paspor ya. Oh Harus rapi tenang, itu. saya masih rapi kok kalau bagi urusan-urusan gitu. Nah kan. Pakai kemeja, jeans, sama sepatu. Tenang tenang tenang. Iya, baik, oke. Saya Eee, akan saya akan lancai kalau udara lagi panas banget. iya udara emang panas banget sekarang. Asik all the time. Kalau Iya. tidak ada yang menambahkan lagi, akan saya tutup sesi ini. Terima kasih banyak teman-teman buat sharing-sharing-nya. Kelihatannya sepele, cuma outfit kencan, tapi ini sangat mempengaruhi hubungan kalian ke depannya, hubungan romantis especially. Jadi, mungkin bisa pakai baju couple, nanti kalau udah beneran jadi couple-couple-an gitu, bajunya yang Oh my sama god. gitu. Aku Ngasih malah restu nggak keluarga. mau, aku malah nggak mau pakai Ai. baju couple. Loh, Geli sama baju banyak couple, loh enggak ah. Geli, couple Geli Korean beneran, couple geli. Korean style. geli. Aku barusan lihat di Pinterest loh ini couple Korean style gitu. Nggak, nggak. Ih, Ya pokoknya intinya tidak. banyak lah. Itu cukup anak SMA aja yang gitu. Cukup pada SMA, baik. Oke. Apa, pakai kaos papa mama gitu, "I'm Ih. hers, he's mine," gitu. Ayah bunda. Oh my god. Ya bunda. Aku buang bajunya. Oke. Sobek-sobek bakar. Ini sehati nih 2 orang nih. Oke. Terima kasih banyak, silahkan stay di sini atau mau pindah ke pos ronda buat ngerumpi lebih hot lagi di malam hari ini. Terima kasih sudah stay tune. Ini adalah comeback saya yang pertama di Sukamaju setelah beberapa lama. Seneng banget rasanya. Terima kasih teman-teman sudah sharing dan saya mau akhiri event-nya dulu. Terima kasih. Dimatiin crack-nya apa dimatiin event-nya dulu ya? Kok lupa aku. Nit, tolong Nit. Crack dulu apa event dulu? Terima kasih semuanya. Ini Anita atau Mufid? Mufid, tolong aku. Kasih. Ini event dulu atau end event atau crack-nya dimatiin dulu sih? Tuhan tolong aku lupa. Oh, aku lupa ya udah aku stop. Stop ya? Bentar ya teman-teman, mohon bersabar. Ini sudah terlalu lama tidak nge-host jadinya ya harap maklum. Ya Pak RT-nya aja juga lupa. Stop yang Matiin crack dulu.